Tanah yang mati. Langit sore itu tampak muram, seolah ikut menangisi ladang milik Suryo yang kini tinggal tanah retak dan abu kering. Hujan tak lagi turun selama 3 bulan terakhir. Ulat dan tikus menggerogoti sisa batang padi yang mati, dan di gubuk kecil di tepi ladang, Suryo duduk diam dengan tatapan kosong. Di ujung mata tuanya, mengalir setetes air mata, bukan karena sedih, tapi karena tak tahu harus berharap pada siapa lagi. Istrinya, Sarti, batuk-batuk parah di atas dipan reot. Tak ada obat, tak ada uang. Anak mereka, Arga, duduk memeluk lutut di sudut rumah, menahan lapar dan mengusap perutnya yang cekung. Suryo mencoba menjual kerbau terakhir mereka, tapi tak ada yang mau membeli. Di desa itu, semua orang miskin. Hanya suara jangkrik dan lolongan anjing malam yang setia menemani penderitaan. Di warung kopi dekat jalan dusun, Suryo mendengar bisikan nama yang telah lama dikubur orang-orang desa, Mbok Ramiem. Konon ia tinggal di ujung hutan Kendil, dan bisa membuka jalan bagi siapa saja yang bersedia meninggalkan nurani. Orang-orang menolak bicara lebih lanjut, wajah mereka berubah pucat. Tapi bagi Suryo yang kehabisan pilihan, nama itu terdengar seperti satu-satunya cahaya di lorong gelap. Malamnya, Suryo berjalan sendirian melewati kebun bambu dan pematang sawah menuju hutan Kendil. Angin berbisik asing di telinganya, dan kabut perlahan turun menyelimuti jalur setapak. Daun-daun kering berjatuhan seperti bisikan arwah, dan di antara pepohonan tua, sebuah lampu minyak redup terlihat pertanda ia telah sampai di rumah Mbok Ramiem. Mbok Ramiem duduk bersila di tengah ruangan remang, wajahnya keriput seperti kulit ular tua, matanya merah seperti terbakar dupa. Ia tahu nama Suryo tanpa ditanya, dan tahu pula penderitaan keluarganya. Dengan suara serak, ia menawarkan sesuatu yang tak pernah diajarkan dalam doa, kekayaan, sebagai ganti pengorbanan. Suryo menelan ludahnya, terdiam lama di hadapan kegelapan yang menjelma manusia. Jika kau siap, jalanmu akan terbuka malam ini, bisik Mbok Ramiem. Ia menyerahkan segenggam bunga setaman, darah ayam hitam, dan seutas benang merah. Tapi ingat, setiap 7 tahun, mereka akan datang menagih. Suryo menggenggam benda-benda itu dengan tangan gemetar. Di luar, angin berhenti, dan malam mendadak menjadi sunyi seperti liang kubur. Jalan yang tak bisa kembali. Malam itu, Suryo pulang ke rumah membawa bunga, darah, dan benang merah seperti membawa kutukan dalam saku. Ia diam 1000 bahasa, hanya memeluk anaknya Arga yang sedang tertidur lelap, dan menatap istrinya yang demam tinggi. Dalam gelap, ia menggelar tikar dan mulai melakukan ritual sesuai petunjuk Mbok Ramiem. Bau amis darah memenuhi ruangan, dan bunga setaman tiba-tiba menghitam, mengering seperti terbakar dari dalam. Begitu benang merah dilingkarkan di pergelangan tangan kirinya, angin keras berdesir menembus dinding rumah. Api lampu minyak bergoyang liar, lalu padam seketika. Dalam gelap gulita itu, terdengar suara langkah kaki dari luar rumah, pelan, berat, dan tak manusiawi. Suryo membeku. Di luar, bayangan bertubuh tinggi menjulang berdiri mematung di bawah pohon randu. Sosok itu bermata 3, dan di tangan kirinya tergenggam buntalan emas. Esok paginya, Suryo mendapati halaman rumahnya dipenuhi logam mulia. Emas batangan, koin-koin kuno, dan batu permata tertanam dalam tanah seperti tumbuhan siluman. Warga desa terperangah, menyangka Suryo menang undian atau warisan dari kerabat jauh. Tak ada yang berani bertanya lebih dalam. Suryo pun diam. Dalam diamnya, ia tahu kekayaan ini bukan hadiah, melainkan utang, dan tagihannya pasti datang. Beberapa minggu kemudian, istrinya, Sarti, semakin lemah. Tubuhnya seperti dikuras dari dalam. Suatu malam, ia menggigil keras, lalu menghembuskan napas terakhir sambil menggenggam tangan Suryo. Tatapan matanya kosong, tapi dari bibirnya meluncur kalimat aneh, bayangannya sudah menunggu. Yo, Suryo menangis sejadi-jadinya, namun dalam hatinya ia tahu, janji telah ditunaikan. Jiwa yang dicinta telah ditagih. Warga berdatangan memberi ucapan belasungkawa,
tapi tak satu pun dari mereka bisa memahami beban di pundak Suryo. Di hadapan semua orang, ia tetap terlihat sebagai duda kuat yang tabah. Namun tiap malam, ia duduk sendiri di depan rumah, memandangi bekas tempat istrinya dibaringkan, seolah menanti arwahnya datang menuntut keadilan. Arga, yang belum sepenuhnya mengerti kematian, sering terbangun dan berkata melihat ibu duduk di dapur, menangis diam-diam. Hari-hari berlalu, kekayaan Suryo bertambah cepat, ia membuka toko, membeli tanah, dan memiliki kendaraan pertama di desanya. Namun setiap derap roda mobil barunya mengingatkan ia pada langkah kaki gaib malam itu. Setiap tumpukan emas di bawah ranjangnya mengingatkan ia pada tangan istrinya yang dingin. Dan di setiap mata Arga, ia melihat warisan gelap yang mungkin harus dibayar suatu hari nanti ketika 7 tahun kembali menghantui. Bayangan yang mengintai. Sejak kepergian Sarti, rumah Suryo menjadi sunyi tapi tidak pernah sepi. Setiap malam, pintu dapur berderit sendiri, seperti dibuka oleh tangan yang tak terlihat. Di langit-langit kamar, bercak hitam mulai tumbuh seperti jamur, perlahan membentuk wajah seorang perempuan yang menangis. Arga, anak semata wayangnya, semakin sering berbicara sendiri. Suatu malam ia berkata dengan mata menerawang, "Ibu kedinginan di sumur, Pak," katanya sudah basah sampai tulang. Dalam tidurnya, Suryo mulai diganggu mimpi-mimpi yang sama, ia berjalan di tengah hutan hitam, dikelilingi suara-suara yang memanggil namanya. Tangan-tangan pucat keluar dari tanah, meraih kakinya, menyeretnya ke dalam lumpur pekat. Di ujung kegelapan, Mbok Ramiem berdiri, tertawa pelan sambil menyalakan dupa yang asapnya membentuk wajah Sarti. Setiap pagi, ia terbangun dengan leher memar dan dada sesak, seolah baru lolos dari jerat maut. Meski batinnya koyak, kehidupan duniawi Suryo justru semakin makmur. Ladang yang dulu mati kini tumbuh subur tanpa disiram. Tokonya ramai pembeli, dan satu persatu warga desa menjual tanah pada Suryo demi uang. Rumahnya makin besar, kendaraannya makin mewah. Tapi wajah-wajah tetangganya berubah. Mereka memuji dengan senyum kaku, menunduk dalam diam, bukan karena hormat, tapi karena takut. Suatu malam, ketika pulang dari toko, Suryo melihat Arga duduk di halaman rumah, diam menatap langit. Saat didekati, anak itu berbisik tanpa menoleh. Ibu bilang, "Nanti aku gantian." "Ya, Pak." Suryo gemetar. Ia peluk anaknya erat-erat, berusaha menepis bisikan itu. Tapi di ujung pandangannya, sosok wanita berambut panjang berdiri diam di balik pohon nangka. Ia tak punya wajah, hanya kulit putih pucat seperti kapas basah. Keesokan harinya, seekor ayam jago tetangga ditemukan mati tanpa kepala tepat di depan rumah Suryo. Belum sempat warga tenang, seorang bayi di rumah sebelah meninggal tanpa sebab jelas. Desa menjadi dingin. Orang-orang tak lagi menyalakan lampu di luar rumah. Mereka mulai berbisik, menyebut dusun mereka telah dijamah ludah gaib. Dan di atas langit, awan hitam menggantung berat, seolah menanti waktu untuk turun membawa bencana. Malam itu, Suryo membuka kembali buntalan dari Mbok Ramiem. Benang merahnya telah membusuk, bunga setamannya kering seperti debu, dan di dalamnya kini ada sehelai rambut panjang hitam yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ia memejamkan mata, menggenggam benda-benda itu erat, dan berdoa lirih, "Tuhan, kalau kau masih dengar, ambil aku saja. Jangan anakku," tapi malam hanya menjawab dengan sunyi. Karena perjanjian yang dibuat tanpa cahaya, tak bisa dibatalkan dengan doa. Harga yang mencekam. Malam itu, Suryo terbangun oleh suara jeritan yang menusuk hati dari arah sumur tua di belakang rumahnya. Ia bergegas keluar dan melihat sosok hitam melayang di atas sumur, berwujud perempuan dengan rambut basah yang terurai. Wajahnya samar, tapi matanya menatap tajam penuh amarah. Arga berdiri di sampingnya, membeku ketakutan. Suryo tahu, bayangan itu bukan sekadar mimpi, tapi ancaman nyata. Keesokan harinya, beberapa warga desa mulai merasakan kehadiran makhluk halus. Mereka melihat bayangan-bayangan gelap melintas cepat di antara pepohonan,
mendengar suara bisikan tak jelas di telinga, dan merasa seperti diawasi. Seorang petani tua yang terjatuh di ladang berbisik bahwa arwah terganggu oleh perjanjian gelap yang dilakukan Suryo. Desa yang damai mulai berubah menjadi sarang ketakutan. Di rumah, Suryo mulai mengalami gangguan fisik yang aneh. Tubuhnya sering terasa berat, seolah ada yang menekan dadanya. Kadang, ia terbangun dengan bekas tangan merah di lehernya, tapi saat diperiksa tak ada apa-apa. Malam-malamnya semakin penuh mimpi buruk, suara tangisan dan tawa hantu bergema di telinga. Ia sadar, janji itu mulai menuntut lebih dari sekadar harta. Desa semakin gelisah ketika Arga mulai berubah. Dari anak yang ceria, ia menjadi pendiam dan sering menatap kosong ke arah hutan. Kadang ia berbicara sendiri, seolah ada teman gaib yang hanya bisa ia lihat. Suryo mencoba menepis dan merangkul anaknya, namun kekuatan gelap itu tampak sudah masuk jauh ke dalam jiwa Arga. Pada puncak malam ketujuh, Suryo menerima pesan dari Mbok Ramiem melalui mimpi, 7 tahun takdirmu terbuka. Bayarannya belum selesai, dan jiwa yang datang bukan hanya untukmu. Suryo terbangun dengan teriakan, tubuhnya dingin dan lemas. Ia tahu, bukan hanya dirinya yang dalam bahaya, tapi seluruh keluarganya. Tiba-tiba di ujung malam, terdengar suara ketukan keras di pintu. Suryo membuka dengan tangan gemetar, tapi yang ia lihat hanya bayangan hitam yang perlahan menghilang ke kegelapan. Namun, di lantai, tergeletak sehelai kain merah darah, tanda bahwa harga pesugihan mulai benar-benar menuntut. Bayaran kedua. Malam itu, Suryo tak bisa tidur. Bayangan hitam terus mengintai di sudut kamar, membuat udara terasa dingin menusuk tulang. Tiba-tiba, suara lembut namun dingin menyapa dari kegelapan, waktumu hampir habis, Suryo. Bayaran kedua sudah datang. Ia berusaha bangun, tapi tubuhnya terasa berat, seperti terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Keesokan harinya, warga desa menemukan ternak mereka mati mendadak tanpa luka, seperti disedot nyawanya. Anak-anak yang biasanya riang mulai merengek, mengeluh sakit yang tak diketahui asalnya. Suasana desa berubah menjadi sunyi dan penuh ketegangan. Suryo merasa beban itu semakin berat, bayaran kedua mulai menuntut. Di tengah tekanan itu, Arga mulai menunjukkan perubahan aneh. Ia berbicara dengan suara serak yang bukan miliknya, mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti. Suryo mencoba memegang tangan anaknya, tapi tubuh Arga tiba-tiba dingin seperti es, membuatnya terperangah dan takut. Suryo mencari Mbok Ramiem untuk meminta solusi, tetapi sang dukun tua tak memberi jawaban yang menenangkan. Harga sudah mulai dibayar, dan tak ada jalan kembali, anak muda. Kau harus siap menanggung akibatnya sampai akhir, katanya dengan suara serak. Suryo meninggalkan tempat itu dengan hati berat dan langkah gontai. Malamnya, Suryo menemukan tanda-tanda ganjil di sekeliling rumahnya, jejak kaki kecil basah di tanah, bau anyir darah yang samar, dan bisikan lirih yang tak bisa dipahami. Arga tertidur dengan tenang, tapi di dalam mimpi Suryo, anaknya berdiri di tengah api besar, tersenyum dingin tanpa suara. Dalam kegelisahan yang semakin dalam, Suryo menyadari satu hal, pesugihan yang ia ambil bukan hanya soal harta, tapi jiwa yang tak pernah benar-benar bisa lepas. Bayaran kedua adalah tanda bahwa kutukan itu telah membekas dalam darahnya, dan perang dengan bayang-bayang belum berakhir. Jejak kutukan. Setelah malam penuh kegelisahan, Suryo mulai menemukan jejak-jejak aneh di sekeliling rumahnya, jejak kaki kecil yang hilang di udara, suara bisikan tanpa sumber, dan bau anyir yang semakin pekat. Arga yang dulu polos kini semakin tenggelam dalam dunia gelapnya, terkadang menghilang lama tanpa kabar. Suryo merasakan kutukan itu merayap lebih dalam, menancap dalam darah keluarganya. Desa yang dulu damai kini berubah menjadi tempat penuh ketakutan. Warga mulai mengunci pintu lebih awal, takut akan makhluk gaib yang mengintai di malam hari. Beberapa anak menghilang tanpa jejak, meninggalkan orang tua dalam ratapan. Bisikan tentang kutukan pesugihan Suryo menjadi cerita yang membuat darah dingin. Suatu sore,
Seorang tetua desa mendatangi Suryo dengan peringatan keras, pesugihan itu bukan hanya soal harta dan kekuatan, tapi rantai yang mengikat hidupmu dan keturunanmu selamanya. Lepaskan sebelum terlambat. Tapi Suryo tahu, melepas bukan perkara mudah. Ia sudah terperangkap dalam lingkaran hitam yang sulit diputus. Suryo mulai mencoba mencari cara untuk membatalkan perjanjian itu. Ia mendatangi berbagai dukun dan ahli spiritual, namun semuanya menyatakan hal yang sama, kutukan pesugihan hanya bisa dibayar dengan pengorbanan besar, dan tidak ada jalan mudah. Frustrasi dan putus asa menyelimuti hati Suryo, membuatnya semakin terpuruk. Ketegangan mencapai puncak ketika Arga hilang selama 3 hari penuh. Suryo mencari ke hutan dan sumur tua, berteriak memanggil nama anaknya tanpa henti. Saat Arga akhirnya ditemukan, matanya kosong dan tubuhnya lemah, seolah bagian jiwanya sudah hilang. Suryo menangis, menyadari kutukan itu telah menelan buah hatinya. Di akhir bab, Suryo berjanji pada dirinya sendiri untuk berjuang mengakhiri kutukan itu, meski nyawa dan jiwa menjadi taruhannya. Ia tahu, perjalanan kelamnya belum selesai dan perjanjian di hutan itu akan terus menuntut harga yang lebih besar. Kegelapan yang memanggil. Malam itu, hutan di sekitar desa bergemuruh dengan suara-suara gaib yang tak pernah terdengar sebelumnya. Angin berbisik lewat ranting-ranting kering, membawa pesan kelam yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang telah terjerat pesugihan. Suryo berdiri di tepi hutan, wajahnya penuh tekad sekaligus ketakutan, menyadari bahwa kegelapan mulai memanggil lebih keras. Desa semakin terkepung oleh kutukan yang tak terlihat. Setiap malam, lampu di rumah-rumah padam tanpa sebab, dan suara tangisan terdengar dari kejauhan. Anak-anak yang hilang mulai muncul kembali, namun mereka berbeda, mata mereka kosong dan langkahnya kaku, seperti boneka yang dikendalikan bayangan. Suryo mencoba berkomunikasi dengan Arga yang kini seperti bukan anaknya lagi. Arga berbicara dengan suara yang dingin dan asing, menyebut nama-nama makhluk gelap yang tidak bisa dimengerti manusia. Rasa takut dan putus asa menghantui Suryo, tapi ia tahu harus tetap kuat demi keluarga. Mbok Ramyiem datang kembali, menawarkan satu jalan keluar yang berharga mahal, sebuah ritual pengorbanan yang harus dilakukan di tengah malam tanpa saksi. Suryo menimbang dengan berat hati, sadar bahwa sekali lagi, hidupnya dan anaknya dipertaruhkan oleh janji yang dibuat di hutan itu. Hari ritual tiba, Suryo berjalan ke hutan sendirian, membawa persembahan yang ditentukan Mbok Ramyiem. Suara alam dan makhluk gaib semakin menguat, seperti menyambut kedatangan bayaran baru. Di tengah kegelapan, bayangan-bayangan melingkar, menunggu untuk menuntut harga. Dengan hati berdebar, Suryo mulai membaca mantra yang diberikan Mbok Ramyiem. Angin kencang dan suara gemuruh mengisi malam, membuatnya hampir kehilangan kendali. Di tengah-tengah ritual, sosok gelap muncul, memperlihatkan wujud asli kutukan yang selama ini membayanginya. Perjanjian yang dibuat tak bisa diubah tanpa pengorbanan yang lebih besar. Pertaruhan jiwa. Setelah ritual di hutan, tubuh Suryo terasa lemah tak berdaya, tapi bayang-bayang gelap itu mulai mundur perlahan. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Suryo menyadari, harga yang harus dibayar belum selesai. Arga semakin jauh darinya, terperangkap dalam dunia lain yang tak bisa ia sentuh. Desa masih dilanda kesuraman. Warga bertemu dengan tanda-tanda aneh di rumah dan ladang mereka. Bunga layu tiba-tiba mekar di tengah malam, dan suara gonggongan anjing yang tak pernah berhenti menggema. Rasa takut berubah menjadi keputusasaan, karena mereka tahu kutukan itu belum berakhir. Suryo berusaha menggapai Arga yang mulai menolak makan dan berbicara. Malam-malam mereka diwarnai keheningan dan bisikan tak kasat mata. Kadang, Arga meluk Suryo dengan erat tapi matanya kosong, seperti ada sesuatu yang lain yang menguasainya. Dalam pencarian terakhir, Suryo menemukan buku kuno yang berbicara tentang bayaran jiwa pesugihan. Ia menyadari, untuk benar-benar bebas, harus ada pengorbanan yang jauh lebih besar dari yang ia bayarkan, mungkin nyawa yang ia cintai. Mbok Ramyiem muncul lagi,
kali ini dengan tawaran yang lebih mengerikan, satu nyawa harus rela menghilang agar kutukan terhapus. Suryo terdiam, tahu bahwa pilihan itu bisa merenggut bagian terpenting dari hidupnya. Suryo berdiri di ambang keputusan, menatap bayangan Arga yang tertidur di ranjang. Dengan napas berat, ia tahu pertaruhan jiwa ini bukan hanya soal dirinya, tapi tentang masa depan anak dan seluruh desanya. Perjanjian pesugihan yang membawa petaka ini harus diakhiri, satu cara pun harus ditemukan. Pengorbanan terakhir, Suryo memutuskan untuk menghadapi kutukan itu dengan keberanian yang tersisa. Ia kembali ke hutan, membawa segala keberanian dan rasa bersalah yang menggunung. Di tengah rimbunnya pepohonan dan kabut yang tebal, ia mulai memanggil roh yang pernah menjadi penguasa perjanjian pesugihan itu. Suara angin membawa gema bisikan dari makhluk tak kasat mata. Suryo merasakan hawa dingin menusuk tulang, sementara bayangan gelap yang besar muncul perlahan dari kegelapan. Kau datang untuk menebus, tapi harga belum cukup, suara berat bergema, membuat tanah bergetar. Suryo mengangkat tangan dengan tegas, memohon agar kutukan dihapus dan keluarganya dibebaskan. Namun, makhluk itu hanya tertawa dingin, mengingatkan bahwa pengorbanan terakhir harus dilakukan, dan itu berarti kehilangan sesuatu yang paling berharga. Dalam pertempuran batin yang mendalam, Suryo menyadari bahwa hanya satu cara untuk menebus semuanya, mengorbankan dirinya demi keselamatan anak dan desa. Dengan air mata mengalir, ia mengucapkan kata-kata terakhir, menyerahkan nyawanya untuk memutus rantai kutukan. Saat fajar menyingsing, desa merasakan perubahan. Kabut tebal menghilang, dan udara terasa segar kembali. Arga yang dulu hampa kini tersenyum kecil, menatap dunia dengan mata yang cerah. Perjanjian pesugihan yang membawa petaka itu akhirnya berakhir dengan harga yang sangat mahal. Cahaya baru. Desa yang lama diterpa kutukan kini bangkit perlahan dari kesedihan. Suryo telah pergi, tapi pengorbanannya menjadi cerita yang dikenang sebagai pelajaran berharga tentang harga sebuah kekuasaan yang diperoleh dengan jalan gelap. Arga tumbuh menjadi anak yang ceria, bebas dari bayang-bayang hitam masa lalu. Boramiem, meski penuh rahasia, ikut mengawasi desa dengan hati yang lebih ringan. Ia menanam benih-benih harapan di tanah yang dulu berbalut kutukan, mengajarkan bahwa kekuatan sejati ada dalam keberanian menghadapi konsekuensi dan memilih jalan yang benar. Arga sering duduk di bawah pohon besar, mendengar cerita tentang ayahnya. Ia tahu bahwa kekuatan dan harta bukan segalanya. Ada hal lebih penting, kasih sayang, keberanian, dan pengorbanan tanpa pamrih yang harus diwariskan. Warga desa mulai membangun kembali kehidupan mereka tanpa takut. Tradisi dan nilai lama dijaga, tapi dengan hati yang lebih bijak, menolak segala bentuk perjanjian gelap yang bisa membawa petaka. Desa menjadi lambang kebangkitan dari kegelapan. Suatu malam, di langit yang cerah, bintang-bintang berkilau lebih terang. Sebuah cahaya lembut turun, seolah-olah membawa restu dari alam dan roh-roh yang pernah bergentayangan. Ini adalah tanda bahwa kedamaian sejati telah tercipta. Suryo mungkin telah pergi, tapi kisahnya hidup selamanya sebagai pengingat bahwa jalan pintas menuju kekayaan dan kekuatan bisa membawa kehancuran. Pesugihan membawa petaka, tapi keberanian untuk menebus dan berubah membuka pintu cahaya baru.